Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, yang semoga aktivitas yang kita lakukan menjadi bernilai di hadapan Allah sebagai ibadah yang diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang dakwah bil hal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Ruang lingkup pembahasan materi dakwah bil hal dibagi menjadi dua pertemuan. Dua di antaranya yang akan kita bahas hari ini, yaitu setiap muslim adalah da'i. Ya, kita semua sebagai muslim adalah da'i. Kemudian bekerja adalah dakwah. Selanjutnya pada sesi pertemuan yang akan datang akan membahas tentang kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu kesehatan dan juga ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang relevan. Sebagai pengantar pada materi ini, sebagai motivasi dakwah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Fussilat, surah ke-41 ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihan, dan mengerjakan amal salih, wa qala innani minal muslimin, dan berkata bahwa sesungguhnya aku termasuk orang muslim atau yang berserah diri. Dalam ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk mau secara aktif melakukan aktivitas dakwah. Kata Allah, siapa yang lebih baik perkataannya? Ketika Allah bertanya
dengan kalimat siapakah, maka jawabannya berarti tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada perkataan yang berisi menyeru kepada Allah sebagai dakwah ilallah. Ini adalah poin yang penting kita jadikan motivasi kepada kita agar kita mau mengambil bagian dalam dakwah ini. Kemudian selain menyeru kepada Allah, juga dia mengerjakan amal saleh. Artinya dari yang dia serukan kepada Allah melalui dakwahnya, maka sebenarnya dia adalah sedang mengingatkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan baik dan berkata yang tentunya dalam ayat ini sebagai perkataan yang lebih baik setelahnya menyeru kepada Allah adalah pernyataan bahwa aku adalah muslim. Aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi untuk kita mau berdakwah. Adapun pengertian dakwah bisa difahami sebagai usaha mengajak. Jadi kalau tadi dalam ayatnya menggunakan pengertian dengan menyeru. Jadi mengajak, menyeru. Yang jelas yang diajak atau yang diseru itu adalah orang dengan tujuan agar mendekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Jadi mengajak orang lain taqarrub ilallah. Menyeru mereka ke arah kebenaran. Ini adalah dakwah. Jadi usaha mengajak orang lain mendekati Allah, menyeru mereka ke arah kebenaran. Sebagaimana dengan ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Yang secara jelas di sini, teks yang ada pada ayatnya dengan kalimat yang kita bisa fahami. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah atau bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya Tuhanmu, dia yang lebih mengetahui. Biman dhalla an sabilih. Kepada siapa orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu, dan dia juga lebih mengetahui bil muhtadin, kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Disinilah perintah dakwah yang menjadi perintah kepada kita sebagai umat Islam. Adapun dakwah ada di antaranya adalah dakwah bil lisan, di antaranya adalah ketika ada mengisi pengajian atau kajian. Nah, ini adalah dakwah bil lisan atau dalam mimbar khutbah, dalam tabligh akbar, dan sejenisnya. Jadi dakwah dengan yang sifatnya lisan atau menggunakan perkataan. Adapun dakwah bil hal, ya, sebagai dakwah pencerahan, secara garis besar adalah dakwah bil hal itu yaitu proses pembebasan. Bagaimana umat Islam terbebas dari jerat kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Ya, jadi kalau dakwah bil hal ketika membebaskan umat Islam dari jerat kemiskinan, misalkan dengan membuat amal usaha, menciptakan lapangan kerja, yang mana di situ kita bisa memberikan pekerjaan atau aktivitas yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi. Kemudian terkait dengan pembebasan dari kebodohan, maka dengan mendirikan sekolah, madrasah, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain, maka disitulah proses pembebasan dari kebodohan. Itulah dakwah bil hal. Begitu pula dengan ketertinggalan. Jadi semua dakwahnya ditunjukkan dengan sebuah aktivitas yang nyata, yang mana dalam rangka pembebasan dari hal-hal yang tentunya adalah kondisi yang terpuruk. Kemudian, dakwah bil hal juga adalah sebagai pemberdayaan.
dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi pada saat kita bekerja, pada saat kita mempunyai tugas profesi, maka kita terus berupaya meningkatkan kualitas. Maka disitulah dakwah bilhal sebagai pemberdayaan. Kemudian juga dakwah bilhal adalah bentuk amal soleh, yang mana dengan semangat berjuang, beramal soleh, dan didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah dakwah bilhal yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa bentuknya adalah aktivitas atau aksi nyata dalam kehidupan. Nah, sebagai penjelasan dari dakwah bilhal, bahwa dakwah bilhal ini merupakan dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal usaha, amal yang nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga tindakan atau aktivitas amaliyah yang nyata ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Jadi ketika kita hadir dengan hadapan yang ada di depan kita adalah kaum orang-orang yang membutuhkan pendidikan, maka kita dakwah bilhal dengan membuat atau membangun sebuah lembaga pendidikan. Itu adalah dakwah bilhal menjadi solutif, ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, misalkan lagi dakwah dengan membangun rumah sakit, yang mana rumah sakit di situ menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Maka disitulah dakwah bilhal dalam bentuk solusi terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Maka ketika kita memerankan diri sebagai seorang da'i, para da'i haruslah mempunyai jurus-jurus yang jitu dalam menyampaikan bahasa agama yang tentunya relevan dengan kehidupan masyarakatnya. Nah, para da'i juga harus mampu menampilkan metode dakwah yang up to date. Ya, jangan stagnan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dan sebagainya sebagai upaya untuk membumikan ajaran Islam di tengah masyarakat yang tentunya dengan perkembangan yang ada, sehingga yang disampaikan dalam dakwah kita bisa berjalan dengan baik dan tentunya dapat direspon oleh masyarakat dengan baik pula. Disinilah yang diperlukan dari sikap seorang da'i untuk terus belajar, mengembangkan kemampuannya sehingga bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, secara garis besar, inti dari dakwah bilhal ini paling tidak ada 6 poin. Yang pertama adalah dakwah bilhal merupakan dakwah yang lebih fokus pada amal usaha atau karya nyata yang bermanfaat. Ya, tadi dakwah dengan lembaga pendidikan, dakwah dengan mendirikan rumah sakit, dakwah dengan membuat atau membangun panti sosial, panti jompo, dan sebagainya. Itulah dakwah bilhal sebagai amal usaha atau karya nyata. Kemudian yang kedua, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahwa membicarakan realita keadaan itu jauh lebih berkesan daripada bicara yang diucapkan. Ya, jadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita bicarakan atau kita serukan, maka itu jauh akan lebih berpesan daripada retorika. Maka disinilah menjadi motivasi kepada kita agar mampu memerankan dakwah bilhal. Kemudian juga dakwah bilhal itu adalah dakwah bil qudwah. Dakwah dengan keteladanan. Ketika kita sebagai seorang yang mempunyai tugas profesi, tentunya dengan profesi kita, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita. Disinilah dakwah bil qudwah dan juga dakwah bil amal, dakwah dengan perbuatan. Kemudian dakwah bilhal juga adalah dakwah melalui kualitas pribadi dan aktivitas-aktivitas yang menyentuh keperluan masyarakat. Ya, jadi kita dakwah bilhal ini dengan terus meningkatkan kualitas pribadi kita dan aktivitas-aktivitas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah dakwah bilhal ini merupakan pendekatan dakwah sosial.
manhajul amal ma'al jamaah. Jadi pendekatan amal bersama jamaah atau dakwah jamaah. Dan juga yang keenam, dakwah bil hal ini adalah dakwah dengan mengedepankan perbuatan nyata. Disinilah dakwah bil hal yang menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita secara individu ataupun sosial kemasyarakatan. Adapun poin pertama yang dibahas dalam materi ini adalah bahwa setiap muslim, kita semua adalah sesungguhnya sebagai da'i. Kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Ini adalah perkataan dari Hasan al-Banna. Bagaimana kita bisa memahami ini menjadi refleksi pada diri kita. Bahwa kita ini sebenarnya adalah da'i sebelum kita menjadi apapun. Ya, jadi pada saat kita misalkan ada seseorang yang menyampaikan satu hal, maka itu adalah dakwah bil lisan. Ketika hal tersebut adalah kebaikan atau manfaat. Adapun ada bagian yang barangkali tidak disadari oleh kita. Bahwa ketika kita melakukan aktivitas apapun, dan itu adalah kebaikan yang kita lakukan, pada saat itu menjadi teladan bagi yang lain, maka di situ pun sedang menjadikan diri kita sebagai da'i. Jadi kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa kita semua adalah da'i. Pada dasarnya setiap kita adalah da'i sebelum menjabat sebagai profesi apapun. Ya, jadi ini adalah sebagai ingatan, ya, ingatan penekanan kepada diri kita masing-masing bahwa setiap kita muslim adalah sebagai pendakwah, sebagai da'i. Nah, termasuk ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan hasil dari usaha menuntut ilmu itu, maka pada saat itu pula memiliki kewajiban untuk menyampaikan, menyebarluaskan ilmu yang kita miliki. Disinilah tidak dibolehkan, tidak dibenarkan ketika ada orang yang punya ilmu, kemudian cukuplah dia yang tahu. Justru ketika ilmu itu adalah bermanfaat, dan haruslah disampaikan kemanfaatannya kepada yang lain. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah bukan individualis. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi alam semesta, termasuk secara khusus manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita masing-masing sebagai setiap muslim adalah da'i, maka yang harus kita terus koreksi, setiap da'i haruslah memiliki ruhiyah. Karena ruhiyah ini adalah dasar keberhasilan dari dakwah. Sebagus apapun da'i menyampaikan pesan dakwahnya, maka akan sia-sia. Seorang da'i harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Membuang jauh-jauh tendensi, ambisi untuk mencari popularitas, pujian. Apalagi niatnya adalah mencari pengikut yang banyak. Maka disinilah yang harus kita bentengi diri kita, bahwa kita harus mempunyai ruhiyah. Niat ikhlas karena Allah dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tidak menghendaki popularitas, pujian, pengikut yang banyak. Maka disinilah niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan tujuan bagaimana mengeluarkan manusia dari kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kemaksiatan, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Disinilah tujuan atau niat dalam setiap diri da'i yang harus terbangun. Bahwa dakwah yang dilakukan didasari oleh niat ikhlas karena Allah, taqarrub ilallah, mengeluarkan manusia dari belenggu-belenggu kegelapan menuju cahaya, kebodohan menuju ilmu, dan kemaksiatan menuju ketaatan. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai koreksi atau bahkan ingatan kepada kita, agar kita terus menjaga ruh kita, hati kita, di surat Hud ayat yang ke-15 sampai ke-16.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kalau ada orang yang orientasinya adalah dunia, popularitas, pujian, pengikut yang banyak, harta, benda, atau yang lainnya, maka Allah ingatkan kita, orang tersebut yang punya orientasi hanya dibatasi kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, mereka tidak akan dikurangi. Allah akan sempurnakan pahala dunianya, tidak akan dirugikan oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, itulah orang yang tidak memperoleh bagian akhirat. Dan di akhirat menjadi sia-sia usaha selama di dunianya. Dan sia-sia semua apa yang telah mereka kerjakan. Disinilah menjadi bahan ingatan kita. Mudah-mudahan kita selalu mengintrospeksi diri kita agar mampu membentengi dari hal yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian, ketika kita menyadari bahwa setiap muslim, kita semua adalah da'i, maka kita sudah mulai menyadari bahwa setiap diri kita sebagai muslim sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk berdakwah Islam, beramar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan parameter orang atau manusia yang terbaik, umat yang terbaik adalah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Itu adalah parameter yang Allah berikan. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat, maka harus memenuhi seruan yang ada dalam ayat ini. Oleh karena itu, syarat utama agar umat ini, umat Islam kita semua, menjadi lebih utama daripada umat yang lainnya, maka tugas dakwah inilah yang harus dipenuhi oleh kita umat Islam. Semua kita harus mengambil bagian dalam melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namun sayang, pemahaman ini, kewajiban dalam berdakwah pada umumnya dipahami hanya untuk orang-orang tertentu, yaitu untuk ustadz atau ustadzah atau para kiai. Nah, inilah yang harus kita ubah. Mindset ini, bahwa yang difahami sebagian besar umumnya masyarakat kita, umat Islam, kewajiban dakwah difahami hanya menjadi bagian fardu kifayah. Maka disinilah yang harus kita ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaklah ia merubah, mencegah dengan tangan atau kekuasaannya. Fa'illam yastati', jika ia tidak mampu, maka kata Rasulullah, cegahlah dengan lisan, fabilisani. Dan jika tidak mampu juga dengan lisan,
maka cukuplah dengan ada kebencian di dalam hati terhadap perbuatan itu, maka itulah selemah-lemahnya iman. Masih ada iman dalam diri kita. Tapi kalau ketiga unsur ini, variabel tangan tidak dilakukan, lisan juga tidak, hati juga tidak ada rasa benci terhadap perbuatan buruk di hadapan kita, maka disitulah berarti selemah-lemahnya iman tidak ada dalam diri kita. Nauzubillah. Oleh karena itu, Islam memberikan kewajiban dakwah kepada umatnya, tentunya proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Tidak disamakan satu dengan yang lain. Ada mungkin yang bisa mengisi di mimbar terbuka, di mimbar khutbah, di forum tabligh akbar, atau mungkin di media-media yang lain. Tapi ada juga yang dengan kemampuan yang ada, cukup dia mengamalkan sebuah kebaikan dan dilaksanakan oleh orang lain. Di situ juga sudah menjadi bagian daripada dakwah. Proses pelaksanaan dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Maka gambaran media dakwah yang bisa kita gunakan, diantaranya ada yang dakwah langsung, tatap muka di hadapan jamaah, memberikan tausiah, maka disinilah dakwah yang dilakukan secara langsung. Ada juga dakwah yang melalui media cetak. Orang-orang yang memang punya keterampilan menulis, gemar menulis, maka bisa melakukan dakwah melalui tulisannya. Ada juga yang melalui media elektronik, ya, hadir dalam siaran televisi, membuat film yang memang mempunyai nilai-nilai keislaman yang disampaikan sebagai dakwah, di situ pun bisa bermain atau bisa dilakukan. Begitu pula dengan yang hari ini menjadi tren generasi milenial, adalah bagaimana media sosial sebenarnya efektif, ya, sangat efektif untuk melakukan aktivitas dakwah. Melalui Facebook, melalui YouTube, Instagram, Twitter, dan yang lainnya, aplikasi-aplikasi yang tentunya ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan sebagai alat dalam menyampaikan nilai-nilai dakwah kita. Jadi malah jangan sampai kita, ketika kita aktif dalam menggunakan media sosial, kita mengisinya dengan hal-hal yang justru kontraproduktif. Jadikanlah media sosial yang selalu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini jadikan sebagai media dalam dakwah kita. Mari kita sebarluaskan Islam rahmatan lil alamin dalam media-media apapun. Kemudian poin kedua adalah bekerja merupakan dakwah. Bekerja adalah dakwah. Ketika kalian menjadi seorang bidan, insya Allah, maka pekerjaan bidan bisa menjadi ladang dakwah. Karena bekerja dimanapun, apapun pekerjaannya, harus kita tanamkan dalam diri kita, disitulah ladang kita berdakwah. Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim bertanggung jawab untuk berdakwah. Ya, tadi yang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, apabila menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Disitulah yang harus kita tetap jaga dan lakukan. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Disitulah di dunia pekerjaan, maka kita sedang berdakwah. Kemudian dalam Al-Quran di surah yang lain, yaitu di surah Ali Imran ayat 104, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mempunyai tugas menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemunkaran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita ketika bekerja, maka ingat, harus menjadi bagian yang mempunyai tugas ini. Bagaimana kita menyeru kepada kebajikan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, menyuruh kepada yang baik-baik, mencegah dari kemungkaran, dan ingat, maka inilah menjadi jaminan di hadapan Allah sebagai orang yang bahagia. Nah, maka kita sudah pahami sebelumnya, dakwah tidak selalu berupa ceramah atau pengajian, tapi juga semua kegiatan yang bersifat mengajak orang kepada Allah, kembali kepada Tuhannya, maka disitulah dakwah nilainya. Ketika mendekati teman,
mengajaknya untuk beragama Islam dengan benar, menjalankan sholat, melakukan kebaikan, maka di situ kita sedang berdakwah. Bekerja dengan disiplin, penuh dengan profesionalisme, melakukan tugas secara profesional, menjadi teladan bagi pegawai yang lain, maka di situ pun kita sedang berdakwah, sedang memerankan sebagai dai. Maka jadikanlah kantor, tempat bekerja, yang sekarang tempat kuliah, kampus, jadikanlah semua yang sekarang ada dalam hadapan kita sebagai lahan dakwah kita. Termasuk ketika aktivitas kita di kediaman atau rumah masing-masing. Lingkungan kita terdekat, maka jadikanlah semua menjadi lahan dakwah kita. Seorang muslim harus mempunyai 3 misi dalam bekerja. Yang pertama adalah nasr dakwah, menyebarluaskan dakwah di tempat bekerja. Yang kedua, tanmiyatul kafa'ah, mengembangkan potensi atau kemampuan. Dan yang ketiga adalah kasbul ma'isyah, mendapatkan penghasilan atau gaji yang cukup. Jangan malu dan sungkan untuk berdakwah. Bangunlah rasa percaya diri, keberanian untuk berdakwah, bahwa kita sebagai muslim hanya ingin menjalankan tugas, keyakinan kemusliman kita, bahwa dakwah adalah kewajiban kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka jangan malu, jangan merasa sungkan, jangan menjadi minder atau pesimis, tapi justru yang harus dibangun adalah berani untuk berdakwah, percaya diri untuk menyampaikan kebenaran, apapun tugas atau profesi kita. Maka kita harus ketahui bahwa ketika berdakwah, tantangan, ancaman, tentunya pasti akan terjadi. Ini adalah sunnatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau yang dakwahnya sangat begitu luar biasa, sempurna, masih menghadapi hambatan dalam berdakwah. Maka dalam kehidupan kita tidak boleh lagi ada dikotomi antara kapan waktu berdakwah dan kapan waktu bekerja. Waktu bekerja adalah waktu kita berdakwah. Tidak akan ada lagi merasa bersalah ketika kita tidak total dalam berdakwah. Karena tidak memisahkan bahwa kalau berdakwah berarti harus ruang lingkupnya ada di tempat di masjid atau di yang sejenisnya. Tapi justru kita harus mempunyai pemahaman bahwa tidak ada dikotomi kapan, tempat, dan waktunya terkait dengan dakwah bisa dilakukan dimanapun. Maka bekerja adalah dakwah secara garis besar menjadi bagian yang harus kita kuatkan dalam kesadaran kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita sebagai abdi Allah, hamba Allah untuk beribadah, dan juga sebagai khalifah Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan berpikir secara logika, menggunakan akal pikiran kita. Kemudian juga kita harus mampu menggunakan dengan bagaimana menjelaskan, menggunakan dalil-dalil argumentasi yang secara normatif, dan juga mempunyai sikap hubungan dengan Allah, irfani. Ya, ada koneksi atau ada koneksivitas, hubungan atau ruhiyah kita terbangun. Ini adalah yang harus terintegrasi. Kemudian juga bekerja sebagai dakwah, maka kita harus mempunyai etos kerja yang islami. Menjadi pribadi yang disiplin dalam bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, bekerja secara optimal, maksimal. Ini adalah gambaran daripada pekerjaan bisa menjadi dakwah. Kemudian menampilkan akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik yang dia lakukan, berbuat ihsan, merasa diawasi oleh Allah, maka akan menjadikan bagian dakwah dalam pekerjaan. Kemudian juga yang menjadi sebuah poin yang kita harus ingat, bahwa bagaimana kita meneladani perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita. Rasulullah mempunyai karakter sidik, orangnya jujur dalam bekerja, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dan juga fatonah, cerdas. Tentunya ini adalah profesional. Maka disinilah yang menjadi penting untuk kita miliki setiap diri ketika menjadi apapun ya profesi kita, maka jangan lupa bekerja adalah dakwah buat kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Yang sebagai penutup adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita sebagai sebaik-baiknya manusia, yaitu orang yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.